Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Berkaca dari pengalaman kurang lebih 5 tahun di pasar modal, saya sangat paham belajar investasi saham di Indonesia itu nggak mudah. Apalagi kalau kita bukan dari latar belakang jurusan ekonomi atau akuntansi seperti saya. Saya pribadi menghabiskan waktu kurang lebih 1 tahun nih untuk baca kurang lebih 30 buku investasi saham baik berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dan ikut beberapa seminar berbayar sampai akhirnya bisa menemukan pola versi saya sendiri untuk bisa mencetak gain konsisten puluhan persen seperti di saham Adro contohnya di sini, ICBP, BBNI, MAPA dan INKP hingga ratusan persen seperti ITMG dan masih banyak lainnya di pasar modal Indonesia. Dan di video kali ini, saya mau share nih bagaimana sih cara saya nemuin saham potensial versi saya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Mumpung kebanyakan emiten sudah pada rilis laporan keuangan kuartal 3, yuk sekarang kita coba sortir dan lihat bareng saham mana nih yang berfundamental bagus dan valuasinya masih murah. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang pernah nonton video-video saya sebelumnya, pasti teman-teman tahu ya kalau saya punya file RDFA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, file RDFA ini merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten, yaitu merupakan file Excel yang saya kelola sendiri. Jadi saya merekap 800-an emiten ya lengkap yang bisa kita beli sahamnya di bursa, dan data-data laporan keuangan penting untuk analisa fundamental beserta rasio-rasionya. Nah, untuk analisanya, memang saya biasa menggunakan ini ya, untuk mensortir dulu nih, kira-kira saham mana yang potensial buat saya lebih telisik lebih lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan coba sortir bareng ya. Biasa hal pertama yang akan saya sortir yaitu terkait dengan market cap-nya, atau kapitalisasi pasar. Saya nggak pengen saham yang saya beli itu punya market cap yang terlalu kecil. Kenapa? Karena biasa market cap yang terlalu kecil itu gampang dimain oleh bandar ya, naik atau turunnya. Atau bisa disebut saham gorengan lah, atau third liner. Nah, jadi biasanya untuk market cap ini, saya akan pilih sortir yang di atas 500 miliar versi saya. Mungkin teman-teman punya kriteria lain. Dan untuk sortirnya, biasanya saya tinggal tekan aja tombol yang di sini. Lalu kita pilih nomor filter greater than 500, karena sudah dalam miliar semua. Nah, maka sini keluar ya, semua saham yang memiliki market cap di atas 500 miliar. Lalu kemudian kriteria selanjutnya, biasanya saya akan lihat revenue nih. Saya nggak pengen kalau revenue perusahaan itu ternyata menurun dari tahun sebelumnya. Saya lebih prefer kalau angkanya itu positif. Dan positifnya juga jangan terlalu kecil ya, kurang lebih 10% lah. Jadi sini saya sortir lagi, kita pilih yang greater than 10%. Ya, kita pilih 10%. Nah, maka sudah tersortir ya, semuanya sudah 10%. Nah, selain revenue, selanjutnya yang penting juga ya buat investor yaitu adalah net profit tentunya. Nah, untuk gross profit dan operating profit menurut saya nggak sampai terlalu signifikan dibandingkan net profit. Jadi untuk net profit sendiri juga saya inginnya growth nih, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Yaitu sampai 10% lah juga seenggaknya. Jadi kita sini pilih lagi greater than 10% growth-nya. Nah, di sini angkanya udah kesortir semua ya. Selanjutnya, biasanya saya akan lihat ekuitasnya nih, atau modalnya. Ya, untuk bagian ekuitas di sini, nah saya nggak pengen kalau perusahaannya itu memiliki ekuitas yang negatif, atau nggak punya modal gitu ya. Cuma dimodalin sama utangnya aja. Maka untuk ekuitas, saya ingin angkanya positif gitu ya. Maka di sini kita lihat aja ya, yang kuartal terakhir di sini, kita sortir. Saya mau angkanya positif, berarti di sini number filternya greater than 0. Ya. Nah, di sini udah angkanya positif semua. Nah, selanjutnya indikator yang saya lihat adalah cash flow from operation nih, atau arus kas dari aktivitas operasional. Saya pengen kalau operation ini angkanya positif, yang berarti lebih banyak duit masuk ya, dibandingkan duit keluar di periode itu. Dan karena saya pengennya positif, berarti sini saya sortir, ya, number filter juga greater than 0. Karena saya pengen angkanya positif. Nah, jika sudah lanjut, kalau investment dan financing biasa kadang naik turun ya. Jadi saya nggak terlalu concern, saya lebih concern ke operasionalnya aja. Dan kita lihat ke rasio-rasio yang penting nih, seperti ROE. Nah, ROE ini juga tentunya kita pengen yang profitable ya perusahaannya ya. Saya pengen di atas 10% nih. Jadi di sini number filter lagi, greater than 10%. Nah, sudah sortir semua, di sini kita bisa lihat ya, ada berapa angkanya. Nah, di sini kalau kita lihat, masih ada 78 saham ya, masih cukup banyak. Kita akan coba sortir lagi. Biasanya saya akan melihat rasio debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modal. Nah, debt to equity ratio ada di sini, kita tinggal sortir aja. Nah, misalnya rasio debt to equity ratio yang saya pakai biasanya di bawah 1. Ya, jadi biar aman ya, resiko gagal bayarnya sedikit. Kita tinggal number filter lagi, yang angkanya less than ya, less than 1. Nah, ini udah kesortir juga semua. Nah, di sebelah sini juga ada info dividen ya. Buat teman-teman yang dividen hunter mungkin bisa cari dari sini, tapi kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu ngarepin dari dividen. Jadi saya akan lanjut ke bagian rasio valuasi.
Tentunya kita pengen cari saham yang fundamentalnya bagus dan valuasinya murah. Tadi kita sudah sortir yang fundamentalnya bagus, sekarang kita akan coba lihat yang valuasinya murah. Dari rasio yang pertama kita menggunakan rasio PBV. Biasa saya akan cari yang PBV-nya murah ya, yaitu yang angkanya di bawah 1. Kita akan lihat ya, update yang terakhir nih, kuartal 2 2000. Nah, kita akan coba sortir ya, dari yang update terakhir kuartal 3 tahun 2022, saya mau yang PBV-nya di bawah 1 ya, atau less than. Nah, untuk less than-nya di sini 1 ya, biar under value gitu. Nah, sini muncul nih beberapa ya, sudah mulai sedikit di sini. Nah, sekarang udah mulai dikit ya, tinggal 8 nih. Ya, jadi secara fundamental bagus, secara valuasi PBV juga bagus nih, karena tergolong under value di bawah 1. Nah, dari 8 ini kira-kira yang mana nih yang lebih potensial atau lebih saya yakin untuk investasi? Nah, kita akan lanjut masuk ke yang grafik historis di sini. Nah, kita akan coba cek untuk AMFG dulu ya. Kita masuk ke grafik historis di sini, kita masukin aja AMFG. Nah, sini langsung keluar data-data keuangan perusahaannya ya, yang sudah saya rekap. Ada profitabilitas, kita bisa lihat growth-nya sebesar apa. Kalau lihat sih sekilas kayaknya bagus ya, karena growth dalam 2 tahun terakhir nih. Dan kemudian net profit-nya juga dari sempat rugi, balik turn around jadi positif. Nah, untuk neracanya yang warna oranye ini hutang, yang warna abu-abu ini adalah modal. Cukup bagus ya, karena di update yang terakhir modalnya sudah lebih tinggi nih, dibandingkan dengan hutangnya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi udah better di update yang kuartal ini. Nah, contohnya untuk bagian arus kas juga bagus ya, karena yang operation tadi kita kan mintanya yang positif. Dan di sini angkanya juga positif, lebih banyak duit masuk dibanding duit keluar. Dan kemudian untuk rasio hutangnya juga tergolong kecil, karena tadi sudah kita sortir ya, di bawah 1 di sini. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas untuk rasio keuangannya oke nih, untuk AMFG. Nah, tapi kita akan coba lihat yang lain ya. Bagaimana dengan DSNG? Nah, kita coba ganti lagi ke atas. DSNG. Nah, untuk DSNG ini juga cukup menarik ya, karena secara profitabilitas juga net profitnya meningkat meskipun pandemi, mereka tetap bisa mencetak keuntungan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, untuk neracanya juga bagus karena sudah lebih tinggi modal ya, ekuitas dibanding hutangnya. Untuk arus kasnya juga menarik karena dominan positif. Dan kalau kita lihat ya, untuk rasio hutangnya juga menurun, ROE-nya juga meningkat, dan kemudian untuk profitability margin-nya juga bagus nih. Untuk gross profit margin-nya sudah nyentuh 33%, dan net profit margin-nya bahkan sampai 14%. Ya, untuk membagikan dividen, perusahaan membagikan dividen. Kemudian untuk rasio PBV juga tergolong under value ya, karena dia hanya 0,84, sedangkan rata-ratanya aja di 1,04. Ya, untuk PI rasionya juga tergolong murah, karena angkanya 5 ya, masih jauh di bawah 10. Nah, sekilas kalau kita lihat angkanya ini menarik ya, untuk AMFG dan DSNG ini. Nah, namun dengan cara sortir seperti ini kita baru menyelesaikan PR-nya sekitar 80% nih, teman-teman. Karena setelah ini tentu kita atau saya biasanya akan menelisik lebih lanjut, kira-kira nih perusahaan apa sih? Perusahaan ini bisnisnya menjual apa dan ekspor kemana, impor kemana, lalu kemudian apa aja yang mempengaruhi revenue-nya, dengan cara baca laporan tahunan dan laporan public expose perusahaan. Nah, dengan adanya filter seperti ini, sudah sangat memudahkan banget nih, karena kita tinggal ngerjain PR, ngecek 8 laporan tahunan dan 8 public expose aja, dibandingkan kita ngecek 800 ya, mau makan waktu sampai kapan. Nah, di sini ada INKP, tinggal cek lagi ya, coba INKP di sini. INKP. Nah, INKP juga bagus ya. Ini angkanya positif dan naiknya cukup signifikan nih. Net profitnya naik 70%. Ratanya juga oke, sudah lebih tinggi modal dibandingkan hutangnya. Dan kemudian arus kasnya juga positif ya, yang warna biru di sini. Nah, gimana kita coba cek satu lagi ya. Misalnya Poli deh di sini. Poli seperti jarang terlalu kedengeran. Nah, untuk Poli, kita bisa lihat ya, angkanya ternyata nggak terlalu bagus nih. Meskipun memang di tahun terakhirnya oke, tapi di tengah-tengahnya ini 2019 tahun 2020 angkanya cukup anomali. Ada yang nggak ada angkanya. Ya, untuk neracanya juga nggak konsisten, sempat rendah banget, lalu kemudian naik tinggi banget. Nah, untuk saham-saham seperti contohnya Poli ini sih biasa saya hindari ya, karena di sini nggak konsisten, pergerakan growth-nya nggak bisa kita tebak. Ya, untuk profitability margin-nya juga grafiknya agak aneh ya, naik turun seperti ini, tidak seperti contohnya INKP atau AMFG seperti tadi ya. Di sini INKP, coba. Nah, di sini gambarnya grafiknya lebih oke dan lebih stabil dan terarah gitu ya, kita bisa proyeksikan masa depannya. Nah, jadi itulah ya, makanya kenapa kita penting banget ngecek laporan keuangan perusahaan secara langsung. Nah, kemudian untuk data-data filter ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nih. Ini kan versi saya. Nah, mungkin teman-teman merasa PBV-nya itu, saya masih mau kok kalau di bawah 1,5 gitu ya. Jadi tinggal diganti aja 1,5. Nah, maka pilihannya akan lebih banyak gitu ya, yang bisa kita investasikan. Di sini masih ada ITMG juga, ada Adro yang masih di bawah 1,5 untuk dari segi PBV-nya. Atau mungkin teman-teman masih punya tingkat risiko yang lebih tinggi ya untuk debt to equity ratio, rasio hutang terhadap modal. Mungkin buat teman-teman debt to equity ratio itu nggak mesti di bawah 1 gitu ya. Mungkin mau di sekitaran 1,3 ke bawah gitu ya, tinggal diganti aja di sini 1,3. Ya.
Nah, jadi ini benar-benar bisa diganti banget sesuai dengan kebutuhan atau versi teman-teman punya style dalam investasi. Nah, jadi itu teknik yang pertama kalau misalnya saya mau analisa atau sortir saham-saham yang secara keseluruhan. Tapi tentunya saya juga pengen hold beberapa saham blue chip ya, jadi resikonya biar terbatas dan terdiversifikasi. Nah, untuk saham blue chip sendiri punya metode sortir yang berbeda buat saya. Jadi sini saya contohkan juga ya. Di sini saya hapus dulu filternya. Ya, saya clear. Nah, untuk analisa saham blue chip, saya punya metode yang beda ya sortirnya dengan yang tadi. Tentunya saya akan sortir dulu dari market cap-nya ya, atau kapitalisasi pasar, seperti tadi. Nah, untuk kriteria market cap saham blue chip versi saya adalah yang di atas 40 triliun rupiah nih. Jadi, seperti tadi juga kita filter di sini, greater than 40 triliun ya. Ya, 40.000 karena dalam miliar semuanya. Nah, sekarang sudah ada saham blue chip semua ya. Di sini ada 49 saham blue chip versi saya. Nah, misalnya kriteria saham blue chip teman-teman di atas 60 triliun, maka tinggal ganti aja. Nah, kebetulan saya di 40 triliun, dan karena ini saham blue chip, saya yakin secara fundamental itu punya fundamental yang kuat ya, dan brandnya juga sudah kuat. Jadi untuk revenue dan sebagainya, profitabilitas, saya lebih skip dulu nih untuk saham-saham blue chip. Saya akan langsung lihat ke valuasinya. Nah, untuk valuasinya sama seperti tadi ya, kita akan masuk ke PBV. Nah, untuk PBV saham blue chip, karena ini perusahaan yang blue chip ya, terkenal, digunakan oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, maka biasanya memang secara valuasi itu nggak dihargai murah ya. Biasanya PBV-nya itu di atas 1. Maka cara filter untuk rasio PBV untuk blue chip, saya akan menggunakan margin of safety ya, atau tingkat diskon. Tingkat diskonnya ini terhadap apa? Terhadap rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir, yang kolom ini. Ya, jadi yang di kolom ini dibandingkan dengan rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Saya pengen tingkat diskonnya itu yang cukup tinggi. Ya, cukup tinggi ini untuk blue chip kurang lebih 20% lah. Jadi sini saya number filter yang angkanya greater than 20%. Ya. Nah, maka langsung ke sortir semua ya. Tinggal ada 12 saham blue chip. Nah, sini contohnya bisa kita lihat ya, untuk Astra International di sini sekarang ada di 1,32, padahal 5 tahun terakhir average-nya di 1,7. Lalu kemudian untuk Cepin misalnya, untuk saat ini ada di 3,63 per update kuartal 3 tahun 2022, padahal 5 tahun average-nya ada di 4,65. Ya, jadi di sini kita bisa lihat secara tingkat diskon, terdiskon sebesar lebih dari 20%. Nah, dari sini sama, teman-teman bisa cek lagi ya untuk angka grafik historisnya. Bisa contoh di sini Astra International, grafik historis, ASII ya. Nah, sini langsung kelihatan ya, bagaimana kinerja selama 5 tahun terakhir dari sisi revenue, neraca maupun cash flow-nya, arus kasnya. Nah, sini juga Astra kelihatannya bagus ya, karena selama 3 tahun terakhir angkanya positif naik, dan sudah kembali dari pasca sebelum pandemi nih kondisinya. Nah, baik revenue maupun net profitnya sama-sama angkanya sudah lebih baik dibandingkan pandemi. Nanti teman-teman bisa cek apakah harga sahamnya udah balik nih ke kondisi sebelum pandemi. Saya rasa sih belum, karena secara valuasi itu masih murah ya tergolongnya di sini. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke bagian data. Nah, di sini saya menemukan yang menarik nih. Kita bisa lihat dari kolom A, di sini ternyata muncul kode INKP lagi. Tadi di sortir sebelumnya ya, versi untuk seluruh semuanya, itu INKP muncul. Lalu kemudian di versi blue chip, INKP juga muncul lagi. Nah, ini menarik ya, karena berarti INKP ini secara sortiran valuasi itu tergolong murah ya, dari dua sortiran tadi. Nah, biasanya saya akan gunakan satu rasio valuasi lagi nih, yaitu EPS growth. Di sini ada kalkulatornya, biasa saya langsung masukkan aja di sini INKP. Nah, untuk INKP, menurut kalkulator EPS growth, ternyata punya valuasi harusnya di angka 29.000 nih harga sahamnya. Sedangkan harga saham saat ini ada di 9.500, yang berarti terdiskon 67% dan punya upside potensial sebesar 200%. Jadi INKP ini saham blue chip ya, lalu kemudian fundamentalnya tadi sudah kita sortir bagus, secara valuasi murah dari kedua kali sortiran, dan saham INKP inilah juga salah satu saham yang masih saya hold ya, sampai per video kali ini dibuat. Gainnya juga udah lumayan. Kalau teman-teman misalnya mau pakai valuasi per gitu ya, nggak pakai rasio PBV yang tadi, ini coba kita bersihin ya. Kita bersihkan, lalu kita rasio PE ratio di sini. Nah, sama seperti tadi, kita mau terdiskon ya, dibandingkan dengan average 5 tahunannya, berarti sama margin of safety-nya kita filter lagi, yang ada greater than 20% untuk saham blue chip misalnya. Nah, sini maka muncul ya list-listnya, dan kurang lebih ada yang seperti tadi juga ya, ada ASI juga, namun di sini muncul BBNI, lalu kemudian di sini ada INKP lagi. Jadi baik secara PBV maupun P ratio juga tergolong murah nih, dan saham blue chip juga. Tentunya disclaimer dulu ya, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Ini kebetulan pada filternya memang ketemu INKP terus, dan memang saya juga hold sahamnya dan saya yakin akan hal itu, tapi ini versi saya. Nah, untuk teman-teman ketika mau beli atau jual suatu saham, teman harus ngerjain PR sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi cara saya menemukan saham untuk saya investasikan. Menurut saya, kalau udah biasa, sebenarnya gampang banget teman-teman, buat kita nyari saham berfundamental bagus dan bervaluasi murah. Nah, yang lebih menantang adalah bagaimana kita yakin untuk hold saham itu dengan durasi time frame yang sudah kita tentukan. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini update yang kuartal 3 tahun 2022-nya udah rilis ya, tadi teman-teman udah lihat, dan sudah terupdate sekitar 500-an kuartal 3 emitennya. Nah, buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih.
Berkala setiap minggunya minimal sekali, sampai lengkap data 700-an plus-plus laporan kuartal 3 emitennya. Nah, teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFE-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Oh iya, harga RDFE ini bakal naik ya buat kuartal 4 dan seterusnya. Jadi saran saya sih, jika memang cocok, teman-teman bisa ngambil harga di paket kuartal 3 ini nih, sebelum naik tentunya. Nah, detailnya boleh tanya di DM Instagram dan email ya. Nah, sekarang gimana nih teman-teman? Setelah dengar kriteria saham versi saya, apakah teman-teman juga punya kriteria versi teman-teman yang lain nih? Boleh di-sharingkan di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.